Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Oktaviani dari kelas MN20D, Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Portofolio Analisis dan Analisis Investasi yang diampu oleh Bapak Gustian Juanda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penilaian kinerja portofolio. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai pengertian investasi. Dalam kamus ekonomi, investasi diartikan sebagai pengorbanan nilai masa sekarang untuk nilai masa mendatang yang menghasilkan lebih banyak uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang berorientasi pada risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Dapat disimpulkan bahwa investasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang dengan mengorbankan sejumlah dana yang ada pada saat ini. Kemudian ada proses investasi. Dalam menentukan sekuritas yang akan dijadikan sebagai wadah investasi, ada beberapa proses yang diperlukan seorang investor sebelum mengambil keputusan. Di antaranya yang pertama, ada menentukan kebijakan investasi. Investor harus menentukan seberapa banyak investasi tersebut akan dilakukan dan tujuan investasi yang dinyatakan dalam return dan risiko. Kemudian yang kedua, ada analisis sekuritas. Analisis sekuritas ini bisa dilakukan dengan menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental jika sekuritas tersebut dianggap mispriced atau harganya salah, mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian yang ketiga ada pembentukan portofolio. Portofolio adalah kombinasi atas sekuritas yang dimiliki oleh investor. Tujuan dibentuknya portofolio untuk memperkecil resiko yang ditanggung melalui diversifikasi, yaitu menyebar resiko ke beberapa sekuritas yang dipilih. Kemudian yang keempat ada melakukan revisi portofolio. Tahap ini merupakan pengulangan terhadap 3 tahap sebelumnya. Pengulangan ini bertujuan untuk melakukan perubahan portofolio apabila portofolio sudah tidak optimal lagi atau sudah tidak sesuai dengan preferensi risiko investor. Revisi ini bertujuan untuk meninjau kembali apabila portofolio sudah tidak sesuai dengan preferensi risiko investor. Kemudian yang kelima ada evaluasi kinerja portofolio. Penilaian terhadap kinerja portofolio diperlukan untuk mengetahui aspek tingkat return yang diperoleh dan risiko yang ditanggung. Kemudian saya akan membahas mengenai preferensi risiko. Dalam dunia pasar modal, para investor memiliki preferensi dan karakter yang berbeda-beda dalam menghadapi risiko. Yang pertama, ada investor yang menyukai risiko atau risk seeker. Investor tipe ini berani mengambil risiko tinggi dengan harapan mendapat imbal hasil yang tinggi pula. Investor dengan karakteristik tersebut cenderung agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi. Kemudian ada investor yang netral terhadap risiko atau risk neutrality. Investor tipe ini meminta kenaikan imbal hasil yang sama untuk setiap kenaikan tingkat risiko. Investor dengan karakter ini cenderung hati-hati dan fleksibel dalam mengambil keputusan investasi. Kemudian yang ketiga, ada investor yang tidak menyukai risiko atau risk averter. Investor tipe ini hanya berani mengambil risiko tingkat rendah dengan imbal hasil yang rendah pula. Tipikal investor tidak suka mencari risiko dan cenderung memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan investasi. Kemudian saya akan membahas mengenai analisis portofolio. Yang pertama, pengertian portofolio. Portofolio merupakan kombinasi atau sekumpulan aset yang dimiliki oleh investor. Portofolio adalah kombinasi dari sekumpulan aset, baik aset real maupun aset finansial, yang dimiliki oleh investor dan dapat menghasilkan keuntungan. Tujuan dibentuknya portofolio adalah untuk memperkecil risiko tanpa mengorbankan pengembalian yang dihasilkan melalui cara diversifikasi.
Diversifikasi portofolio adalah menyebar risiko ke beberapa sekuritas yang dipilih. Diversifikasi atau penyebaran portofolio dilakukan dengan memasukkan berbagai aktiva baik dari seluruh kelompok aktiva yang ada, seperti saham, obligasi, deposito, aset real, dan sebagainya. Kemudian ada portofolio efisien. Portofolio efisien adalah portofolio yang memberikan imbal hasil harapan maksimal dengan tingkat risiko yang sama, atau portofolio yang mengandung tingkat risiko minimal dengan imbal hasil harapan yang sama. Yang ketiga ada portofolio optimal. Portofolio optimal adalah portofolio yang dipilih investor dari sejumlah portofolio efisien sesuai dengan karakteristik investor. Kemudian ada return. Ketika seseorang telah memutuskan untuk berinvestasi, ada dua hal utama yang harus diperhatikan, yaitu return dan resiko. Return adalah tingkat keuntungan investasi. Manajemen investasi membedakan antara return yang benar-benar terjadi atau actual return dan return yang diharapkan atau expected return. Return aktual adalah tingkat return yang telah diperoleh investor di masa lalu dan sifatnya sudah terjadi. Dan return aktual diperoleh dari data historis dan digunakan sebagai salah satu metode kinerja perusahaan. Kemudian ada return expectation, adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang dan sifatnya belum terjadi serta tidak pasti. Return expectation digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Kemudian saya akan membahas mengenai resiko. Risiko terbagi menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau risiko pasar adalah risiko yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi. Risiko ini tidak bisa dihilangkan dengan membentuk portofolio. Risiko ini terjadi karena ada faktor-faktor yang membawa dampak bagi seluruh perusahaan yang ada dalam suatu perekonomian. Misalnya peraturan pemerintah, kenaikan pajak, resesi, dan lain-lain. Sedangkan risiko tidak sistematis adalah risiko yang bisa dihilangkan dengan adanya diversifikasi. Risiko terjadi disebabkan oleh faktor-faktor internal perusahaan, seperti perubahan manajemen, kebakaran, inovasi, pemogokan buruh, dan sebagainya. Kemudian saya akan membahas mengenai metode indeks tunggal. Untuk mempermudah mencari portofolio optimal, William Sharpe pada tahun 1963 mengembangkan sebuah metode yang diberi nama Single Index Model atau model indeks tunggal. Metode indeks tunggal merupakan penyederhanaan perhitungan model Markowitz. Metode indeks tunggal didasarkan pada asumsi bahwa harga suatu sekuritas bergerak dengan indeks harga pasar. Artinya, kebanyakan harga saham cenderung naik jika indeks harga saham naik. Begitu juga sebaliknya, kebanyakan harga saham cenderung turun jika indeks harga saham turun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai saham. Saham adalah bukti penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Saham merupakan instrumen investasi yang likuid dan paling banyak diminati oleh investor yang berinvestasi di pasar modal. Investasi saham bisa memberikan keuntungan maupun kerugian. Keuntungan tersebut dinamakan dividen dan capital gain. Dividen didefinisikan sebagai nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi laba ditahan sebagai cadangan perusahaan. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh para investor dari selisih antara harga beli dan harga jual saham. Sedangkan capital loss adalah kerugian yang didapat oleh investor ketika harga beli lebih tinggi daripada harga jual saham. Kemudian saya akan membahas mengenai jenis-jenis saham. Ada dua jenis saham, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preferred stock. Saham biasa
adalah saham di mana pemegang saham memiliki kepemilikan di perusahaan sebesar modal yang ditanamkan. Kemudian yang kedua ada saham preferen, dapat bersifat kumulatif dan non-kumulatif. Saham preferen bersifat kumulatif apabila para pemegang saham mendapat hak dividen yang besarnya tetap, dan jika perusahaan mengalami kerugian pada suatu tahun dan tidak bisa membagikan dividen, maka akan diperhitungkan secara kumulatif pada tahun-tahun berikutnya. Saham preferen bersifat non-kumulatif terjadi apabila suatu perusahaan mengalami kerugian pada suatu tahun. Hak dividen pada tahun tersebut akan hilang, sehingga tidak diperhitungkan lagi pada dividen tahun-tahun berikutnya. Kemudian, saya akan membahas mengenai penilaian harga saham. Harga saham mencerminkan kinerja emiten. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula kinerja emiten tersebut. Jika kinerja emiten tinggi, maka nilai emiten akan tinggi juga. Kinerja emiten yang semakin baik mengindikasikan bahwa prestasi emiten tersebut semakin baik. Kemudian saya akan membahas mengenai penilaian kinerja portofolio. Portofolio yang memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi belum tentu lebih baik dari portofolio yang lain jika faktor risiko tidak diperhatikan. Kinerja portofolio dapat dihitung berdasarkan return dan risiko. Penghitungan yang melibatkan kedua faktor tersebut faktor disebut return seusian risiko atau risk adjusted return. Ada 3 standar pengukuran yang diperlukan dalam melakukan penilaian kinerja portofolio. Yang pertama ada Sharpe measure. Metode Sharpe adalah menghitung kelebihan return per unit risiko dalam sebuah investasi aset atau strategi dalam perdagangan. Metode Sharpe ini dikerjakan dengan cara membagi excess return dengan variabilitas return portofolio. Pembagian yang digunakan adalah deviasi standar yang menunjukkan total risiko dari portofolio. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin kinerja portofolio. Yang kedua ada Trainer measure. Metode Trainer dikenalkan oleh Jack L. Trainer pada tahun 1966. Metode ini menghitung kelebihan return dibandingkan jika investor memilih berinvestasi pada produk yang lebih tidak beresiko seperti surat utang negara. Kinerja portofolio dapat diketahui dengan membagi return, lebih ekses return dengan volatilitas portofolio. Volatilitas ditunjukkan oleh risiko sistematis dari aktiva atau portofolio. Kemudian yang ketiga ada Jensen measure. Jensen alpha digunakan untuk menentukan kelebihan tingkat pengembalian atau excess return dari sekuritas atau portofolio apabila dibandingkan dengan expected return teoritisnya. Metode ini dikenalkan oleh Michael C. Jensen pada tahun 1968. Metode Jensen alpha dikembangkan dari CAPM. Semakin tinggi intercept, maka semakin tinggi return portofolionya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.